Jadi kalau ibarat orang tuh Bu, tangannya tangan emas. Ibu megang sesuatu jadi. Jangan seperti pemimpin negeri ini. Megang sesuatu mangkrak. Megang sesuatu mangkrak. Megang sesuatu mangkrak. Coba ibu lihat ya. Mangkrak gak ada yang enggak. Gak usah disebutin namanya. Siapa itu pemimpinnya ya. Tapi saya maunya tangannya tangan emas. Seperti Abdurrahman bin Auf. Tangannya tangan emas. Kurma busuk aja jadi duit. Kalau kita enggak. Barang bagus jadi busuk. Itu namanya mangkrak. Nah saya maunya ibu tangan emas. Jadi ibu nanti di Aceh ngomong jadi duit. Ngomong jadi duit. Ngomong jadi duit. Tapi kalau pemimpin negeri ini ngomong. Oke, lanjut. Ya, jadi kuat mentalnya, mantap ucapannya. Artinya apa yang ibu, kakak ucapkan itu mudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena lisan kita dihiasi dengan baca Al-Quran. Kenapa harus malam? Ayat yang ke-7 mengingatkan kita. Karena malam hari saat orang sedang lelap-lelapnya tidur, kita bermunajat kepada Allah ekstrim. Nilainya sangat tinggi. Munajat kepada Allah sangat diperhatikan oleh Allah. Karena apa? Karena ayat yang ke-7 Allah mengingatkan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di waktu siang itu urusanmu tawila, sangat panjang, sangat banyak urusan dunia. Sibuk. Masak, bebenah, ngerumpi. Maka malam itulah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Karena siang urusannya sudah lain. Bisa? Haruslah. Saya mau Bu, ibu seperti tamu-tamu saya yang lain. Di usia 50 tahun rata-rata udah gak pada bekerja. Umur 40 tahun udah gak ada bekerja. Orang goblok umur 40 tahun kerja. Orang goblok usia 50 tahun kerja. Waktunya apa? Duit ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Caranya apa? Kita harus memuliakan Allah biar Allah memuliakan kita. Kita kan enggak, usia 50 tahun boro-boro memuliakan Allah. Yang ada ngerepotin Allah. Tuh juara satu kita. Enggak, kita memuliakan Allah. Nah ibu dengan memuliakan dengan baca Quran. Nanti Quran jadi teman ibu dikubur. Ini contoh nih, amit-amit yang baik jangan sampai. Ibu meninggal dikubur. Anak, mantu itu nggak akan nemenin ibu dikubur. Kenapa? Dia cuma nganterin doang sampai kuburan. Coba ibu bilang sama anak, anakku tercinta, nanti kalau aku meninggal kamu nemenin aku ya dikubur. Kata anak, sorry mama, ini kan istriku cemburuan. Nggak mungkin aku nemenin mama, pastilah aku temenin istriku. Akhirnya yang nemenin mama siapa dikubur? Baca Quran. Begitu juga si bos kalau nggak mau baca Quran, nanti pada saat bos meninggal nggak mungkin istri mau dikubur hidup-hidup nemenin bos di dalam kubur. Mau gak Bu? Tuh, kurang ajar gak tuh? Istri katanya sehidup semati. Gila loh. Sehidup semati, tapi pada saat mati goodbye. Aku kan ngurusin anak-anak papa tuh. Itu namanya istri yang waras. Yang gak waras suaminya. Kenapa? Karena gak mau baca Quran. Jadi paksain Bu baca Quran. Karena buat teman kita dikubur. Dan orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran dikuburnya jadi teman kita. Banyak bonusnya. Ya buat nerangin kubur. Nggak gelap. Banyak bonusnya. Maksudnya kita nggak mau baca. Kita malah sibuk menghujat di medsos. Ya elah. Di medsos menghujat, bukannya baca Quran buat teman lo dikubur, malah lo menghujat di medsos. Ya Allah. Apa itu nanti nggak nambah kita dosa? Nambah dosa. Janganlah. Pokoknya ibu paksain baca Quran. Kenapa lo umur masih muda nggak usah mainan begitu? Mendingan lu berdua
berbisnis sama Allah dengan cara apa? Seperti Abdurrahman bin Auf. Betul? Siap. Lu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti Allah kasih petunjuk lo, dagangan lo apa, dagangan apa. Kalaupun nggak dagang, ada aja duitnya cair 10 miliar. Nah kalau begitu, lo nggak bakal sempet baca Quran 12 juz. Nggak bakal sempet. Kenapa? Sibuk. Coba lo praktekin nih ya. Sekarang lo praktekin nggak apa-apa, lo jual emas nih ya. Lo coba dah 10 tahun gue lihat. Dibandingin lo praktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Insyaallah. Ya, sholat taubat jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sedekah subuh nggak boleh bolong, harus ke anak yatim kurung. Kayak Nabi Muhammad SAW, anak yatim umroh, anak yatim tahajud, plus sama Jumat Barokah. Lo lihat deh. Beda jauh. Lo dagang 10 tahun dibandingin lo jalanin ilmunya Allah setahun, lebih sukses yang setahun. Kok gitu Pak Haji? Karena memuliakan Al-Quran. Pak Haji kalau gue dagang bos bisa gak sambil gue dagang? Boleh. Tapi gak bakal sempet. Kok gak bakal sempet? Ngantuk, capek, sibuk gitu. Soalnya apa bos? Gue ngeliat Abdurrahman bin bin Auf. Baca Qurannya 30 juz. Ada lagi Utsman bin Imam Syafi'i. Semalam baca Qurannya 2 kali khatam. 2 jempol 2. Dia nyantai aja. Duit datang. Pak Haji, kan kalau orang hidup mesti kerja biar dapat duit. Setuju. Tapi ada bos, orang tidak bekerja, duduk manis di rumah, duit datang. Ceritain. Imam anggur. Ya, coba lu cerita. Nggak apa-apa, kita ngulas aja dikit sebentar. Ya, untuk menambah motivasi kita ya, bahwa yang namanya cari duit itu bisa kerja, bisa nggak kerja. Ya. Jadi dialog antara murid dan guru. Imam Syafi'i sebagai muridnya yang cerdas, menjadi panutan mazhabnya bagi bangsa Indonesia mayoritas. Imam Maliki gurunya juga menjadi imam mazhab yang banyak dianut juga. Dialognya tentang rezeki. Imam Syafi'i berpandangan kalau rezeki itu harus kita usahakan, harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak akan mendapatkan rezeki. Harus berjuang. Imam Maliki tidak menyalahkan. Tidak harus seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tapi tidak harus. Karena ada rezeki yang dikejar oleh manusia. Tetapi ada rezeki yang memang Allah hadirkan untuk manusia. Karena deadlock, mentok, Imam Syafi'i keluar. Jalan-jalan, ketemu orang yang sedang panen anggur. Sehingga dia ikut bekerja manen anggur. Akhirnya dapat upah berupa anggur. Dengan dapat upah itulah hatinya berbunga-bunga. Bukan karena anggurnya yang bikin dia berbunga-bunga, tapi karena pendapatnya teruji. Kalau saya tadi tidak bekerja, saya tidak akan dapat anggur ini. Maka dengan bangganya, dengan besar hatinya, datang bawa anggur kepada Imam Maliki. Ditunjukkanlah, maksudnya mau ya. Nih pembuktian. Amer, bukti. Nih, ini keyakinan gue yang benar. Yang benar. Ustadz, Syekh, ini tadi saya bekerja. Ditekan ngomongnya. Bekerja saya tadi sehingga saya dapat upah anggur ini. Ini silahkan dinikmati. Ini hasil karya saya, hasil kerja saya. Maksudnya mau pamer, merendahkan bahwa pendapat saya yang benar. Dengan tersenyum, gurunya Imam Maliki, gurunya, alhamdulillah, saya sejak siang tadi sudah mengucap
ke Allah. Enak kali ya, Enak siang-siang nih makan anggur. Makan anggur. Anggurnya datang sendiri. Alhamdulillah, anggurnya saya baru ngucap. Anggurnya datang, wasilah Allah datangkan wasilah kamu bekerja. Wasilahnya lewat dia. Kamu datang menghadirkan anggur ini ke saya sehingga saya bisa menikmati tanpa harus bekerja. Dengan itu maka yang tadinya hatinya berbunga-bunga langsung meleleh. Padahal gurunya cuma baca Quran aja. Baca Quran aja. Nah mau saya bos, usia kita udah 30-an, udah mau menjelang 40. Kalau bisa duit ngejar kita, rezeki ngejar kita seperti kupu-kupu. Terangin lagi yang kedua, kupu-kupu. Coba perhatiin. Iya, jadi kalau ibarat rezeki itu berupa kupu-kupu yang mau kita nikmati keindahannya, pasti kita datang ke sawah mengejar kupu-kupu yang sedang berterbangan. Menangkap mereka kupu-kupu untuk kita bawa pulang. Makin jauh kita dikejar kejar. Semakin kita kejar, dia semakin tinggi terbangnya. Kalau toh dia terpegang, bisa jadi rusak. Kita bisa butuh waktu lama, capek, jatuh, kakinya lecet, dengkulnya, melelahkan. Gimana caranya? Supaya kupu-kupu datang. Supaya kita bisa menikmati keindahan kupu-kupu dan tidak satu, pasti akan banyak. Maka di depan rumah kita tanam bunga-bunga yang indah, semerbak, mewangi, maka kupu-kupunya akan datang dengan sendirinya. Kawin di situ. Bergembira, bersenang-senang, bahkan berjumbu, bermesraan. Kawin di situ. Nah, Bapak lihat tuh cara kawinnya kupu-kupu. Nanti kita praktekin sama istri kita. Mama, lihat kupu-kupu, Mama. Apa-apa, bilang aja mau ML. Itu. Jadi, nah, apa kaitannya dengan kita? Gimana mencontohkan kalau ibarat itu kupu-kupu adalah rezeki yang kita harapkan, maka di hati kita harus kita tanam bunga-bunga yang indah di dalam hati kita, menjadikan apa tuh tanaman bunganya? Tanaman bunganya sifat 18 nggak boleh dilanggar tuh yang di kertas. Dicabut. Jengkelan, mancing senang, jengkel. Gembira. Cinta, kasih, terima kasih, sayang, terima kasih. Yang ada di hati ini adalah taman hati. Kalau tadi kan taman bunga, ini taman hati yang indah. Kita menikmati keindahan hati kita, orang lain yang melihat kita juga akan melihat keindahannya. Ngasih orang order. Akan senang. Herannya presiden lihat Bapak, bos jadi menteri ya bos. Bos, lo duduk manis ya bos, jadi konsultan gue ya bos. Gue gaji sebulan 10M, lo jadi konsultan gue. Ada gak? Banyak bos. Kita di rumah, presiden tiap hari datang ke tempat kita sebulan sekali, seminggu sekali. Kita dibayar gak sama negara? Dibayar. Kan kita sebagai konsultan, kayak gue duduk di sini, datang bos, menteri, dirjen, kapolda, pangdam, datang lah. Ngapain kita mesti keluar rumah? Duduk manis. Kayak besok nih buat acara anak yatim, dapat kita udah 1 miliar. Padahal acaranya cuma berapa? Cuman nggak sampai 100 juta. Nah maksud gue, lo harus begitu berdua. Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi hobi gue apa kerjaan gue? Nenen. Jadi lo wajib nenen sama pasangan lo. Dan pasangan lo wajib digratisin. Gak boleh ada diskon-diskonan. Nenen. Ayo. Iya. Iya soalnya kalau kita usianya udah segini bos. Masih bekerja, masih ini. Karena yang namanya tuh trik in trik. Dan trik-in-trik itu artinya tipu-tipuan. Kitanya nggak nipu, kitanya yang ketipu. Kita udah beli dengan harga 250. Nah misalkan nanti pada saat kita mau jual. Tapi kan Mas gak pernah turun. Selalu naik terus. Betul. Tapi kan kita berharap. Masa pekerjaan berharap terus. Berharap untung. Janganlah. Pak Haji boleh gak nih jual beli emas tetap jalan, ilmunya RDA dipraktekin, setuju. Tapi baca Qurannya harus dipaksain.
Sholat tobatnya harus dipaksain. Sholat badiah qobliyahnya harus dipaksain. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud baca Quran, paksain. Sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Dan yang terakhir, sifat bangsat nggak boleh ada di kita. Iya betul. Itu sifat bangsat. Sifat setan. Kenapa mesti ada di kita? Salah satunya apa? Jengkelan. Mancing jengkel. Kepancing jengkel. Bawel sama anak. Nggak boleh. Karena anak adalah titipan Allah. Kenapa kita bawelin? Nggak boleh. Nanti yang punya titipan, dia nggak akan ridho dong. Nah, caranya apa? Nah, nanti praktik itu.